Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumi liqa'illah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma lam na'lam birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Para pemirsa ngaji online yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang terus-menerus tanpa putus melimpahkan berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kemudahan, nikmat hidayah dan lain sebagainya. Dan dengan semuanya itulah alhamdulillah wa syukrulillah kita bisa berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan dan bahkan dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke penghujung akhir daripada bulan yang agung ini. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sudah maksimal memanfaatkan bulan yang agung ini, bulan yang mulia ini, dengan berbagai macam amal ibadah dan amal soleh yang terbaik dan yang terbanyak yang bisa kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semuanya itu. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa kembali pada kajian kitab Al-Wafi Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada kesempatan sore ini saya akan menyampaikan dan membacakan hadis yang ke-8 yang oleh muallif diberi judul Luzumus Sunnah Wajtinabul Bid'ah. Kewajiban atau berpegang teguh pada sunnah dan menghindari amal-amal bid'ah. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Abi Najih Al-Irbad Ibni Sariyah, semoga Allah meridhoinya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menasehati kami dengan nasihat yang membuat hati takut dan membuat air mata bercucuran. Maka kami bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, hai Rasulullah, seolah-olah ini adalah pesan perpisahan, maka berilah kami wasiat. Beliau bersabda, aku wasiatkan kepada kalian takwa kepada Allah Azza wa Jal, mendengarkan dan taat kepada pemimpin. Wa in ta'ammara alaikum abdun, dan jika nanti suatu saat kalian dipimpin oleh seorang budak, dan pada saat itu orang-orang yang hidup pada saat itu nanti akan mendapatkan atau menemukan banyak perselisihan-perselisihan. Maka pada saat itu kalian wajib berpegang teguh dengan sunnahku.
dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajis, peganglah dia sekuat-kuatnya. Hindarilah muhdatsatil umur, hindarilah hal-hal yang baru, karena setiap bid'ah itu adalah sesat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi, dan beliau mengatakan ini adalah hadis hasan sahih. Ya, hadis ini merupakan hadis yang luar biasa, yang menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam untuk menjadikan salah satu hadis ini adalah salah satu daripada hadis yang wajib kita perhatikan dan kita pegang teguh, karena ini berisi pesan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebenarnya hadis ini adalah hanya merupakan wasiat kepada sebagian daripada sahabat Nabi, akan tetapi semuanya ini adalah juga wasiat buat kita umat Nabi Muhammad seluruhnya. Urgensi hadis ini dijelaskan oleh muallif bahwa hadzal hadis istamala ala wasiyatin awsahar Rasul sallallahu alaihi wasallam salawatullah wa salamuhu alaihi li ashabihi walil muslimina amatan min ba'dihi. Hadis ini mengandung wasiat yang telah Rasulullah pesankan kepada sahabatnya dan juga kaum muslimin, di mana hadis ini mengandung satu, ya, wasiat takwa, wasiat yang khusus disampaikan kepada para sahabat. Yang berikutnya adalah merupakan mengandung wasiat takwa untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, mengandung wasiat untuk mendengarkan dan patuh kepada para pemimpin-pemimpin umat. Nah, dengan demikian dikatakan oleh muallif wa fi hadza tahsilu sa'adatid dunya wal akhirah. Dalam pesan ini, bila kita berpegang teguh pada pesan ini dan mengindahkannya, maka akan menghasilkan kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagaimana yang diisyaratkan pada bagian akhir daripada hadis ini. Nah, begitu pentingnya hadis ini, maka bagi setiap kita kaum muslimin harus memahami betul hadis ini, dan lebih-lebih kita yang hidup pada zaman sekarang ini, orang betul-betul seperti apa yang Rasulullah katakan, bahwa terjadi berbagai macam bentuk keyakinan dan keberagaman di dalam masyarakat kita, terutama kaum muslimin, yang dimana keberagaman ini juga yang kadang-kadang bisa menimbulkan friksi-friksi dan kadang-kadang perpecahan di antara kaum muslimin. Tetapi sebagaimana yang diwasiatkan oleh Rasulullah pada hadis ini, kita harus hati-hati, dan caranya supaya tidak berpecah belah adalah satu-satunya adalah dengan tetap berpegang teguh kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sunnah-sunnah pada khulafa'ir rasyidin. Nah, bila itu yang kita lakukan, maka insya Allah kita akan terhindar daripada kecenderungan mengikuti hawa nafsu. Karena kalau mengikuti hawa nafsu yang kemudian campur baur dengan ta'assub kepada kelompok dan golongan, kepada guru, ras dan lain sebagainya, itulah yang akan mudah nanti memecah belah kita. Maka kita kembali kepada berpegang teguh pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnah khulafa'ur rasyidin sebagaimana yang dimuat dalam hadis ini. Lughatul hadis mau'izah minal wa'z, dari kata wa'z, wa huwa tadhkir bil awaqib, yaitu peringatan akibat-akibat dari amal perbuatan. Wa tanwinu huna litafkhim, menggunakan tanwin di sini adalah untuk tafkhim, ai mau'izatun balighah, artinya adalah nasihat yang baik. Wa kana dzalika ba'da salati subuhi fi riwayat Ahmad. Rasulullah menyampaikan nasihat ini adalah pada waktu subuh. Wajilat bikasril jim khafat, arti wajilat adalah khafat, takut. Zarafat salat, mengalir. Mau'izatu muwaddi'in,
fahima as-sahabatu dzalika min mazidi mubalaghatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi takhwifihim wa tahdhirihim. Para sahabat paham betul yang demikian itu, min mazidi mubalaghatin, ya karena sangat fasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan peringatan yang bernuansa memberi peringatan kepada para sahabat dan membuat mereka takut. Ar-rasyidin jam'u rasyid wa huwa man 'arafa al-haq wattaba'ahu. Yang dimaksud rasyid adalah orang yang mengikuti al-haq, kebenaran, dan orang yang mengetahui al-haq dan mengikutinya. An-nawajiz jam'u najis wa huwa akhirul adras alladhi yadullu dhuhuruhu 'alal aqli, yaitu gigi geraham, ya, yang menunjukkan atas zuhuruhu 'alal aqli, atas jelasnya akal. Maksudnya di sini adalah kita dituntut untuk memegang teguh sunnah ini sekuat-kuatnya. Wal amru bil 'addi 'ala sunnah bin nawajis kinayah an shiddatit tamassuki biha. Perintah menggigit sunnah ini dengan gigi geraham itu adalah sebuah kiasan, ya, betapa kita harus memegang dengan sangat atau sekuat-kuatnya memegang teguh sunnah ini. Muhdatsatul umur al-umur al-muhdatsah fid-din. Jadi perkara-perkara yang baru dalam agama. Walaysa laha aslun fi syariah, dan tidak ada dasarnya di dalam syariat Islam. Jadi hal-hal yang baru yang dianggap bagian dari ajaran agama padahal tidak ada sangkut pautnya dengan syariat Islam. Wahya mazmumah, yang seperti ini muhdatsatul umur ini dicela. Amal umur al-jadidah allati laha aslun falaysat bimazmumah. Adapun perkara-perkara baru yang memiliki dasar, maka dia tidak dianggap sebagai mazmumah, tidak dianggap tercela. Bid'ah, al-bid'atu lughatan. Bid'ah maknanya secara etimologi adalah makana mukhtara'an ala ghairi misalin sabiq. Sesuatu yang baru, ya, ala ghairi misal, yang tidak ada contohnya pada masa sebelumnya. Wa syar'an ma uhdisa ala khilafi amri syari' wa dalilihi. Sesuatu yang baru yang bertentangan dengan syariat dan dalil-dalil syariat. Dalalah bu'dun anil haq. Dalalah itu artinya adalah jauh dari al-haq, dari kebenaran. Kenapa? Li'anna al-haqqa ma ja'a bihi syar'. Karena yang dimaksud dengan al-haq adalah apa yang dibawa dan sesuai dengan syariat. Fama la yarji'u ilaihi yakunu ibtida'an wa dhalalan. Maka apa saja yang tidak kembali kepada syarak, maka itulah ia bid'ah dan menyesatkan. Nah, ini makna mufradatul hadis. Fiqhul hadis wa ma yurshidu ilaihi, dan ini yang paling penting, yaitu pemahaman dan kandungan pelajaran-pelajaran yang dikandung oleh hadis ini. Jadi sebagaimana tadi disampaikan bahwa hadis ini merupakan nasihat, maka seolah-olah hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia menjelaskan tentang sifatul mau'izah al-mu'athirah. Ya, salah satu dari kandungan hadis ini adalah sifatul mau'izah al-mu'athirah. Jadi sifat nasihat yang berdampak atau yang berpengaruh. Ya. Wal mau'izatu hiya an-nushu wat tadhkir bil awaqib. Yang dimaksud dengan mau'izah adalah nasihat dan peringatan dengan menyebutkan akibat-akibat daripada peringatan-peringatan itu. Wa hatta takuna al-mau'izah mu'assirah tadkhulu ila al-qulub, dan supaya nasihat itu berbekas, berpengaruh, masuk ke dalam relung hati yang paling dalam. Wa tu'assir fin nufus, dan berpengaruh, masuk juga ke dalam jiwa. Ya, yajibu an tatawaffara fiha syurut. Wajib
tersedia padanya beberapa syarat. Nah, artinya di sini mu'allif menjelaskan tentang sifat-sifat mau'izah al-mu'assirah. Jadi mau'izah yang efektif, yang berdampak positif langsung kepada para audiens. Pertama, dijelaskan intiqaul maudu'. Pemilihan tema. Ya. Fayambaghi an ya'idhan nas wa yudzakkirahum wa yukhawwifahum bima yanfa'uhum fi dinihim wa dunyahum. Maka pemberi nasihat itu sayogianya memberi nasihat kepada banyak orang, memberi peringatan dan menakut-nakuti mereka akan akhirat, itu adalah dengan hal-hal yang bermanfaat buat mereka dalam agama mereka dan urusan dunia mereka. Jadi artinya penting buat kita sebagai dai, ya, sebagai mubaligh, sebagai ustadz, sebagai kiai yang senantiasa mendapatkan amanah untuk menyampaikan ajaran Islam, mengajarkan ajaran Islam, menyampaikan dakwah Islam, untuk memilih tema-tema yang kira-kira memang dibutuhkan oleh masyarakat, yang dibutuhkan oleh orang-orang yang mengundangnya, ya, supaya apa? Supaya nyambung, connect, ya, antara apa yang mereka butuhkan dengan apa yang disampaikan oleh para penceramah atau yang memberikan nasihat itu. Maka menjadi penting untuk memilih tema yang kira-kira paling pas untuk disampaikan, supaya tidak menjadi sia-sia. Wala yaktasir lahum ala mujarradi ta'limihim al-ahkam wal hudud, dan tidak terbatas menyampaikan kepada mereka hal-hal yang bersifat mengajarkan hukum-hukum. Ya, tidak cukup hanya itu, tetapi perlu juga menyampaikan hal-hal yang bernilai kabar gembira buat mereka. Karena di dalam Al-Quran begitu. Jadi di samping Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang akibat-akibat perbuatan dosa, di samping Allah menjelaskan tentang neraka, tetapi Allah juga menjelaskan tentang kabar gembira yang bisa menyenangkan orang-orang yang mendengarnya, bahwa mereka nanti yang beramal soleh akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, dan surga itu kemudian sengaja digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk memudahkan, mempengaruhi perasaan atau jiwa orang-orang yang mendengarkan ceramah itu. Bal taqi al-mawdu' bi hikmatin wa dirayatin mimma yahtaju ilaihi an-nas fi waqi'i hayatihim. Ya, jadi seharusnya dia memilih tema yang betul-betul dibutuhkan sesuai dengan fakta atau fenomena yang ada di dalam kehidupan masyarakat itu, yaitu tentu dengan penuh bijaksana. Wala syakka annal iktisar ala khutabil juma'i wal a'yad kana lahu ta'sirun kabir fi i'radi katsirin minal muslimin an haqiqati dinihim. Dan memang mencukupkan dengan hanya khutbah Jumat dan khutbah-khutbah pada hari raya itu memberikan pengaruh yang besar, ya, di dalam berpalingnya kebanyakan kaum muslimin daripada hakikat agama mereka. Ya, karena mereka kita hanya suguhkan nasihat-nasihat agama, berikan pencerahan, berikan peringatan kepada mereka hanya terbatas pada mimbar-mimbar Jumat, khutbah Jumat dan khutbah-khutbah hari raya. Nah, jadi kesehariannya tidak ada. Nah, itu yang menjadi salah satu penyebab kaum muslimin berpaling jauh dari ajaran agama mereka, karena terlalu sedikit mendapatkan pencerahan-pencerahan. Waruhul izzah wal jihad fi nufusihim, jauh dari ruh kejayaan, kemuliaan dan jihad di dalam jiwa-jiwa mereka. Wa khasatun 'indama tusbihu khutabul jum'ah wal a'yad wadhifatan tuadda la da'wata tu'lin wa tansur. Terutama apabila
dianggap, atau apabila khutbah Jumat itu dan khutbah hari raya itu hanya sebagai tugas yang dilaksanakan, bukan dakwah yang disebarluaskan, yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasafahat tutla min khutabin mimbariyatin kutibat mundu qurun. Dan juga lembaran khutbah-khutbah berupa lembaran-lembaran yang dibaca dari khutbah-khutbah yang sudah ditulis sejak beberapa abad yang lalu. Fatushimu min ghairi qasdin bi ziyadati tanwimil muslimin. Maka itu dia ikut berkontribusi, ya, secara tidak sengaja atau secara tidak terasa di dalam menambah tidurnya kaum muslimin. Ya, karena apa? Khutbah yang dibaca adalah khutbah yang tidak disesuaikan dengan kekinian, dengan kebutuhan masyarakat. Khutbah yang dibaca, khutbah yang ditulis sudah beberapa abad yang lalu. Dan wa ijad hajizin kasipin baina manhajil Islam. Dan itu yang menimbulkan atau mengadakan penghalang yang tebal, ya, antara kaum muslimin dengan manhaj Islam. Wa waqil hayat wa masyakilil asri, ya. Jadi dengan membaca khutbah, buku-buku khutbah yang sudah tertulis bahkan berabad-abad itu justru akan memperlebar jarak antara kaum muslimin, ya, dengan manhaj Islam. Kemudian juga dengan kenyataan hidup kaum muslimin di masa-masa mereka hidup sekarang ini dan juga problema di masa kini. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bagaimana seharusnya kita di dalam menyampaikan mau'izah hasanah ini di dalam surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan penuh bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat-nasihat yang baik. Nasihat yang baik diantaranya adalah disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh kaum muslimin pada masanya. Ya. Nah, ini sifat mau'izah hasanah yang pertama, yaitu ia harus dipilih, ya, temanya disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua adalah jamaah pemirsa online, ngaji online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-balaghah fil mau'izah. Fasih, baik di dalam menyampaikan nasihat itu. Wal balaghatu fit tawassul ila ifhamil ma'ani al-maqsudah wa isaliha ila qulubis sami'an ila as-sami'in bi ahsani suratin minal alfaz ad-dalla 'alaiha wa absahiha wa ahlaha ladal asma'i wa awqa'uha fil qulub. Ya, artinya adalah kita dituntut untuk menyampaikan nasihat itu dengan sepasih mungkin, dengan tutur kata yang baik, ya. Supaya apa? Supaya dia mudah mendapatkan perhatian para pendengar dan mudah juga dipahami oleh para pendengar. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan betapa pentingnya balaghah di dalam menyampaikan nasihat ini. Allah berfirman, wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Dan berilah nasihat kepada mereka dan katakan kepada mereka pada diri mereka perkataan yang baik-baik, perkataan yang berbekas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini isyarat dari hadis yang kita baca. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan betapa kita ketika menyampaikan nasihat itu berupaya untuk menyampaikannya dengan bahasa-bahasa yang baik, yang enak didengar, yang berisi,
Ya, dan tentu adalah singkat. Ya, karena zaman sekarang ya kalau kelamaan ya kita menyampaikan ya nasihat-nasihat, menyampaikan pengajian, menyampaikan kajian-kajian, ya itu bisa ditinggal oleh pendengar. Walaupun dia ada di depan kita, tetapi kadang-kadang dia akan sibuk dengan HP-nya. Karena itu yang lebih menarik. Nah, karenanya penting untuk memperhatikan hadis ini bahwa nanti akan diisyaratkan penting, singkat tetapi padat, berisi, bermakna, berpengaruh gitu. Nah, ini yang sifat yang kedua daripada nasihat. Yang ketiga, ada mutatwil. Ini dia. Jadi tidak boleh terlalu panjang. Kenapa? Li'anna tatwilal mau'izati yuaddi bisami'in ilal malalil wad dajar. Nah, itu dijelaskan. Nggak boleh panjang-panjang, karena kepanjangan itu nanti membuat para pendengar itu seolah-olah dinina bobokkan dan mereka akan cepat bosan. Ya, kalau sudah cepat bosan maka dia akan beralih. Dia hanya duduk di depan kita tapi dengan nunduk husuk kelihatannya, tapi nunduk husuk membaca, memperhatikan HP-nya. Nah, jangan sampai kita jadi seperti itu. Oh, kita udah capek menyiapkan ceramah, ya kita capek menyiapkan kajian. Tiba-tiba kita hanya memang ada pendengarnya tetapi perhatiannya tidak ke kita. Nah, ini rugi juga gitu ya. Nah, supaya faedahnya besar maka kita harus memperhatikan hal ini, jadi jangan dipanjangkan. Wadhiya'il faedah al-marjuwah, dan itu bisa menyebabkan ya hilangnya faedahnya, artinya itu akan menjadi sia-sia. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaksiru atau yuqassir khutabahu wa mawa'idhahu wa la yutiluha. Contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu meringkas khutbahnya, pidato-pidatonya, dan juga beliau tidak memperpanjangnya. Balkana yuballigh wa yujis. Bahkan beliau itu menyampaikan dan juga beliau meringkas apa yang beliau sampaikan itu. Tapi Sahih Muslim an Jabir ibni Samrah radhiyallahu anhu qala, kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Aku pernah salat bersama Rasulullah, bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat beliau itu sedang-sedang saja. Ya. Dan juga khutbah beliau juga begitu. Artinya tidak terlalu cepat, tidak terlalu singkat, dan juga tidak terlalu panjang. Ya, makanya ada di dalam kitab kitab Riyadhus Shalihin ada babul iktisad fit ta'ah katanya. Jadi bab sedang-sedang artinya hemat di dalam ketaatan, dalam beribadah. Nah, memang itu adalah bagian daripada ajaran Islam. Lebih-lebih ini nanti ada hubungannya dengan banyak orang. Ya, karena banyak orang maka orang akan merespon apa yang kita sampaikan. Karenanya supaya tidak banyak mendapatkan respon yang tidak diharapkan, yang tidak kita inginkan, maka harus dibuat ceramah, tabligh, ya kajian itu dibuat pidato itu dibuat seringkas mungkin dengan bahasa yang baik. Nah, sebagaimana ini dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada hadis dari Abi Dawud, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yutilul mau'izata yaumal jum'ah, innama hiya kalimatun yasirat. Subhanallah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memanjangkan khutbahnya pada hari Jumat. Iya. Tetapi apa? Tetapi khutbahnya itu berisi kalimat-kalimat yang singkat, yang ringan. Nah, ini patut kita perhatikan. Ya, lebih-lebih Jumat itu adalah pelaksanaannya di siang hari. Ya, kaum muslimin sebelum Jumatan itu ya mereka bekerja sebagiannya. Ada sebagian ya tidak bekerja. Ya, tetapi bekerja tidak bekerja ala kulli hal itu adalah siang hari. Siang hari itu mudah sekali membawa ngantuk. Ya, apalagi nanti sampai khatibnya itu misalnya menyampaikan khutbah kepanjangan, kemudian tidak terlalu memperhatikan tema,
ya maka itu akan menindakbobokkan para jamaah. Nah, contoh yang terbaik yang harus kita ikuti adalah Rasulullah. Beliau selalu ringkas di dalam berkhutbah. Yang terakhir dari sifat mau'izah hasanah ini adalah ikhtiyarul fursa al-munasabah wa fil waqtil mulaib. Jadi memilih kesempatan yang sesuai dan waktu yang pantas, yang cocok. Jadi kita pilih ya waktu-waktu yang pas ya. Jadi jangan melakukan atau menyampaikan nasihat di saat tidak cocok untuk kita sampaikan. Ya, kadang-kadang pada saat itu orang fokus pada masalahnya, kemudian kita kasih nasihat yang ya tentu nanti ini membuat mereka jadi tidak perhatian dan bisa-bisa memunculkan sikap yang tidak baik kepada kita yang kita tidak harapkan. Nah, oleh sebab itu maka penting ini nasihat yang baik itu adalah kalau mau salah satunya kita harus memilih waktu dan waktu yang tepat. Lidzalika kana sallallahu alaihi wasallam la yudimu wa'dhahum. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak selalu memberikan nasihat kepada para sahabat. Dalam arti itu tidak rutin setiap hari. Ya. Jadi bal kana yatakhawwaluhum biha ahyanan. Akan tetapi Rasulullah menyelang-nyelanginya, artinya melakukannya kadang-kadang, artinya berkala. Ya, berkala. Makanya kalau misalnya di masjid atau di musholla, bagusnya pengajian itu jangan dilaksanakan di antaranya itu setiap hari. Walaupun misalnya nanti ada di antara jamaah itu yang minta. Ya, tapi kira-kira berapa yang minta? Paling ada beberapa bagian kecil di antara mereka. Nah, nanti kebanyakannya tidak meminta dan tidak butuh itu. Nah, bisa malu sendiri nanti kita hadir setiap hari, tetapi nanti jamaahnya jumlahnya ya kayak orang privat nanti jumlahnya 2, 3 bahkan 1. Nah, Rasulullah mencontohkan jadi tidak selalu, artinya tidak rutin. Rawal Bukhari wa Muslim an Abi Wa'il qala kana Abdullah ibn Mas'ud yuzakkiruna kulla yawma khamisin. Ya, adalah Abdullah bin Mas'ud memberi peringatan kepada kami, artinya memberi ceramah pengajian kepada kami itu setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis. Faqala lahu rajulun ya Aba Abdurrahman inna nuhibbu hadisaka wa nashtahihi. Nah, ini tadi saya sampaikan. Ada juga orang yang senang gitu. Ya, hai Abu Abdurrahman, kata seorang lelaki berkata kepada Abdullah bin Mas'ud ini, kami ini senang sekali mendengarkan ceramah Anda, mendengarkan tablik Anda, dan kami selalu bersemangat. Ya, semangat mendengarkannya. Walau wadidna annaka tuhaddisuna kulla yaum, dan kami akan senang sekali kalau seandainya engkau ya memberikan kami pengajian itu setiap hari. Ini akan ada itu di mana-mana ya. Ada, cuma biasanya hanya beberapa orang itu yang bersemangat seperti itu. Nanti kalau sudah berjalan waktunya, wah, itu akan mulai nanti berkurang dan bisa jadi hanya orang yang meminta itu yang akan hadir. Kalau itu dilakukan rutin setiap hari. Faqala ma yamna'uni an uhadditsakum kulla yaum illa karahata an umillakum. Ya, tidak ada yang bisa menghalangi saya untuk saya memberi pengajian kepada kalian itu setiap hari. Saya bisa-bisa saja dan saya siap. Kira-kira itu jawaban Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, cuma katanya, ya saya khawatir itu bisa membuat kalian bosan. Ya memang kalau belum dilakukan ya anda akan terbayang bosan itu. Nanti kalau sudah dilakukan kalian akan bisa merasa bosan. Kenapa? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatakhawwaluna bil mau'izati karahatas sa'amah alaina. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dia
membuat jarak, artinya memberikan peringatan itu secara berkala kepada kami. Jadi tidak rutin setiap hari. Kenapa? Ya, beliau khawatir itu bisa menimbulkan kebosanan nanti di antara kami. Nah, qudwah terbaik kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus mengikuti qudwah kita dalam hal ini. Jadi walaupun ini kebenaran, jangan kita mengikuti semangat 1-2 orang atau semangat sang ustadz sendiri. Kadang-kadang ada ustadz, ya dia saking semangatnya, tapi walaupun dia ustadz, itu pasti itu juga tidak bisa bertahan lama, karena nanti banyak orang lain yang membutuhkan dia di tempat lain, sehingga itu nanti bisa berhenti tiap harinya itu. Nah, oleh sebab itu maka penting itu kita perhatikan. Jadi memperhatikan waktu dan kesempatan yang sesuai. Dan dalam penjelasan pensyarah kitab ini tadi atau mu'alif tadi, bahwa itu isyarat bahwa kita jangan memberikan pengajian ceramah itu setiap hari, tetapi harus dibuat berkala. Ya, ada pengajian mingguan, ya, ada pengajian bulanan, ada pengajian misalnya per 2 bulan, per 3 bulan, dan lain sebagainya. Itu diatur sedemikian rupa supaya tidak membuat orang bosan, karena bosan itu lama-lama bikin orang malah tidak mau datang ke tempat pengajian. Ya, akhirnya ya nanti jamaahnya bilang, ya Pak Ustadz, kita cuma berdua ini, bertiga. Nah, sementara Pak Ustadznya banyak sekali yang menginginkan dia untuk mengisi pengajian di tempat lain. Nah, berarti supaya kita tidak hanya memonopoli ustadznya padahal jamaahnya sedikit, di tempat lain banyak yang minta di tempat yang berbeda-beda, maka itu kalau dipenuhi oleh sang ustadz, itu dia bisa melakukannya berkala karena tempatnya berbeda-beda, maka jadi manfaatnya yang diberikan, yang disebarkan oleh sang ustadz atau kiai itu jadi lebih banyak yang diberikan kepada umat dan masyarakat. Nah, itu yang isi yang pertama, kandungan yang pertama. Hadis ini mengisyaratkan tentang sifat-sifat mau'izah yang efektif, yang berbekas pada audiens. Jadi ada 4 tadi disebutkan oleh mu'allif. Berikutnya yang menjadi kandungan hadis ini adalah sifatul wa'idh an-najih, yaitu ciri-ciri pemberi nasihat yang sukses. Ya, pemberi nasihat itu ya bukan hanya dai, ya bisa juga guru, ya, penceramah, kiai, para tuan guru. Nah, itu masuk ya, masuk di situ. Maka harus ada kriteria yang melekat pada diri mereka supaya isi nasihat, isi ceramah, isi pengajian, isi dakwah yang disampaikan itu mengena, ya, mengena dan kemudian efektif, bisa menambah semangat jamaah, jadi semakin bersemangat untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin bersemangat untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya, baik yang kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya, sifat-sifat yang harus ada pada seorang ustadz, dai, tuan guru, kalau mau apa yang dia sampaikan itu berbekas adalah: 1, an yakuna mu'minan bi kalamihi muta'assiran bihi, mutaharriqan ila isalihi ila nufusi sami'ihi wa qana'atihim at-tammah bihi. Pertama adalah agar ia yakin dengan perkataannya, artinya apa yang dia sampaikan, dan dia juga terpengaruh dengan apa yang dia sampaikan, dan membakar, artinya memudahkan untuk sampai kepada jiwa-jiwa pendengarnya dan membuat pendengar itu menjadi puas, ya, mendengarkan apa yang dia sampaikan. Wa yadhhar hadza fi lahjatihi wa nibrasi sautihi wa fi halatihi wa taghayyuri malamihi wajhihi.
Dan ini dia akan tergambar dan tampak adalah pada nada bicara penyampaian nasihat itu, ya, dan keadaannya, dan juga perubahan mimik raut wajahnya ketika menyampaikan nasihat itu. Jadi itu harus diperhatikan, ya, artinya mimik wajah kita itu harus juga menunjukkan, menggambarkan apa yang kita sampaikan. Ketika kita menyampaikan sesuatu yang menakutkan, maka harus kita tampakkan bahwa kita dalam raut wajah yang takut. Ketika kita menyampaikan sesuatu yang menyenangkan, maka kita tunjukkan wajah kita dengan wajah yang apa? Yang menyenangkan. Begitu juga suara kita atur dia sedemikian rupa, sebagaimana nanti akan disebutkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Ya, itu semuanya harus ditampakkan. Wa hadhihi sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana yataghayyaru haluhu 'indal mau'izah. Beliau itu ketika menyampaikan nasihat, menyampaikan sesuatu kepada para sahabat itu, keadaannya itu berubah-ubah. Jadi tidak monoton begitu saja. Qala Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khataba wa dzakara as-sa'ah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berkhutbah dan mengingatkan tentang hari kiamat, ishtadda ghadabuhu. Beliau sangat marah, artinya menyampaikannya itu dengan nada yang seperti orang marah. Ya, seperti kalau kita coba perhatikan ya, kalau orang Arab ya rata-rata kalau berceramah itu yang dianggap bagus itu adalah yang selalu berapi-api menyampaikan ceramahnya. Kemudian wa'ala sautuhu, suaranya keras. Nah, jadi keras. Jadi menyampaikan tentang hari kiamat itu dengan suara yang keras supaya apa? Untuk menarik perhatian orang. Kalau menyampaikan tentang neraka, menyampaikan tentang akhirat, suaranya lembut, malah orang kayak dikipas nanti. Ya, jadi tidur dia. Wah marrat ainah, bahkan subhanallah sampai mata beliau, kedua matanya itu jadi merah. Ya, ka'annahu mundziru jaishin yaqulu sabbahakum wa masakum. Seolah-olah dia adalah panglima perang yang sedang memberikan komando kepada pasukannya. Itu suaranya kan begitu. Kalau orang memberikan komando, ya, panglima perang itu harus dengan suara yang lantang, tegas, keras. Supaya apa? Supaya semua pasukan itu dalam kondisi siap dan memperhatikan. Nah, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ketika itu dibutuhkan keras dan kita seolah-olah marah, ternyata memang ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi juga ya, ketika kita menyampaikan hal-hal yang menggembirakan, kita sampaikan dengan bahasa yang tenang, bahasa yang membuat orang jadi senang. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, berikutnya adalah ciri ya penasehat yang sukses itu, yang kedua adalah an yakuna dha qalbin nasih salimin minal adnas. Hendaknya ia memiliki hati penasehat yang bersih dari kotoran-kotoran. Ya, orang yang memberi nasihat ini sayogyanya dia adalah orang yang senantiasa hatinya bersih. Ya, bersih dari kotoran-kotoran. Yakhruju kalamuhu min qalbihi shadiq fayulamisu shighafal qulub. Ya, omongannya itu keluar dari hatinya, ya, untuk masuk keluar dari hatinya yang benar, maka akan masuk ke dalam relung hati orang banyak, ya, dengan baik begitu. Jadi ketika apa yang kita sampaikan jujur dari hati kita yang paling dalam, dan hati kita ikhlas menyampaikannya, dan kita adalah termasuk orang yang berusaha untuk senantiasa
menjaga kebersihan hati kita, maka dia akan dengan mudah masuk ke dalam relung hati para pendengar. Amma maridul qalbi wan nafs, adapun penceramah, pemberi nasihat, dai yang hatinya sakit, yang jiwanya sakit, fa inna kalamuhu yakhruju min fihi liyadkhula fi ihda udhunai sami'ihi wa yakhruju minal ukhra. Maka perkataannya itu kalaupun dia masuk ke dalam kuping pendengar, hanya bisa masuk lewat kuping kiri, tapi dia keluar nanti lewat kuping kanan. Nah, itu maknanya, walaupun lapas Arabnya tidak persis seperti itu, dalam bahasa kita ya seperti itu, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Itu gambaran kata yang numpang lewat doang, tidak berpengaruh, tidak memberikan efek baik positif pada pendengarnya. Wa yurwa annal Hasan al-Basri sami'a wa'idhan ya'idhun nas bi Masjidil Basrah falam yata'athar bi kalamihi. Ya, Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mendengarkan orang memberikan ceramah, memberikan pengajian kepada orang-orang di sebuah masjid di Basrah. Falam yata'athar bi kalamihi. Imam Hasan Al-Basri merasa tidak mendapatkan pengaruh apa-apa dari isi pengajian ceramah orang tadi. Faqala lahu ba'da sirafin nas, maka beliau berusaha untuk mendekati yang bersangkutan, isi penceramah atau si dai ini, tetapi setelah orang lain pada pulang. Jadi dia temui orang ini berempat mata. Ini salah satu etika yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin memperbaiki, mengoreksi orang. Ini dicontohkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Jadi jangan di depan banyak orang. Itu kesannya kita menyudutkan dia, kita menghujat dia, kesannya kita menghina dia, mempermalukan dia. Akhlak Islam mengajarkan kalau kita ingin menegur seseorang, memperbaikinya, mengkritisinya secara ikhlas, maka jangan di depan banyak orang, tetapi berempat mata. Ya hadza, kata si Imam Hasan Al-Basri, imma anna fi qalbika maradan au fi qalbi, katanya. Subhanallah, tapi kita enggak berani kalau kita tapi ini Imam Hasan Al-Basri. Jadi kalau orang yang ngomong itu nanti kenal siapa Imam Hasan Al-Basri, walaupun ngomongnya kalau menurut kita rada-rada kasar gini, karena kesannya menghakimi gitu kan, tetapi mungkin ini kelas Imam Hasan Al-Basri, ngomong ke orang yang menurut dia memang mungkin tidak berilmu. Jadi kata beliau apa? Hei fulan, ada dua kemungkinan katanya. Dalam pidato kamu tadi itu, bisa jadi hati kamu yang sakit, atau penyakit itu ada di hati saya. Jadi maksudnya apa? Saya kok tidak mendapatkan pengaruh apa-apa dari apa yang kamu sampaikan. Nah, kira-kira begitu. Tetapi kita sudah diajarkan etika tadi bahwa beliau ngomong begini ketika dengan cara empat mata, bukan di depan banyak orang. Nah, ini etika Nah, begitu juga kita jangan nanti dengar orang ceramah di tempat umum, kemudian kita di tempat pengajian yang lain, di majelis lain, kita sebut nama, waktu, tempat, bahwa si fulan sudah ngomong begini-begini, kesannya menjelek-jelekkan. Nah, itu tidak baik. Caranya adalah kita datangi yang bersangkutan, kemudian seolah-olah kita ingatkan saja. Mungkin kalau dia salah, kita beritahu dia kesalahannya, kemudian tentu dengan bahasa-bahasa yang membuat dia tidak mudah untuk tersinggung, dan pemilihan waktu dan tempat yang tepat. Yang ketiga, yang terakhir dari sifat penceramah, sifat dai yang sukses adalah an yutabiqa qawluhu fi'lahu. Li'anna sami'in limau'idhatihi al-mu'jibina bifasahatihi wa balaghatihi sayarqubuna a'malahu wa af'alahu.
Jadi orang yang menyampaikan pengajian, memberikan ceramah, ya, memberikan nasihat-nasihat itu harus selaras antara perkataan dan perbuatannya. Walaupun ada ungkapan unzur ila ma qala wala tanzur ila man qala. Tetapi perkataan ini sedikit sekali orang yang menjadikannya sebagai pegangan, mempedomaninya, tetapi kebanyakan orang nanti abai dengan ini. Yang paling mereka perhatikan adalah bagaimana keselarasan antara perkataan yang bersangkutan dengan dengan perbuatan kesehariannya. Itu yang lebih banyak yang berpengaruh. Nah, karenanya kenapa? Karena nanti selalu selalu para pendengar ini akan menyaksikan dan memperhatikan, menilai apa saja semua apa yang dilakukan oleh orang yang memberikan pengajian itu. Nah, dia akan kritis sekali gitu. Fa in tabaqat af'aluhu aqwalahu ittaba'uhu wa qalladuhu. Nah, kalau sudah selaras sesuai antara perkataan dan perbuatan yang bersangkutan, baru orang itu akan loyal mengikuti, mendengarkan dan mengikuti apa yang dia sampaikan. Wa in wajaduhu mukhalifan aw muqassiran fima yaqul syahiru bihi aw a'radu anhu. Jika nanti orang-orang menyaksikan, mendapatkan dalam perbuatan orang yang memberi nasihat, para penceramah, para dai ini tidak sesuai dengan perkataannya atau ceramah-ceramah yang dia sampaikan, cenderung dia mengabaikan apa yang dia sampaikan itu, tidak selalu menjaga dirinya bahwa beliau adalah seorang tuan guru, seorang ustadz, seorang dai, maka mereka akan itu akan disebarluaskan justru oleh para pendengar. Orang itu cuma bisanya ngomong, ngomong tok, tapi perbuatannya nol katanya. Nah, itu yang akan disebarkan oleh orang. Maka kalau seandainya misalnya penceramah seperti itu dia orang yang suka diundang oleh media, maka dia akan tidak. Bisa jadi nanti akan diputuskan kontrak dan tidak akan diundang lagi. Kalau sudah misalnya ada orang yang menyebarluaskan bahwa orang itu tidak selaras, tidak sesuai antara perkataannya dengan perbuatan kesehariannya, bahkan bertentangan. Wa a'radu anhu, bahkan mereka akan menentangnya. Mereka akan menentangnya. Artinya orang-orang tidak akan lagi loyal, mau semangat untuk menghadiri pengajiannya, tidak mau mendengarkannya. Wa qad qila man wa'adha biqaulihi dha'a kalamuhu wa man wa'adha bi fi'lihi napazat sihamuhu. Ada sebuah ungkapan, barang siapa yang memberi nasihat dengan perkataannya, dha'a kalamuhu, perkataannya itu akan sia-sia. Maksudnya dia hanya ngomong saja, pintar ngomong gitu, tetapi tidak ada sangkut paut perbuatannya dengan perkataannya, beda jauh. Antara perkataan dengan perbuatannya. Nah, ini perkataannya jadi sia-sia gitu, walaupun sekali lagi ada ungkapan tadi, perhatikan perkataannya, jangan perhatikan orangnya. Tetap itu sia-sia. Tetapi waman wa'adha bi fi'lihi nafadat sihamuhu. Barang siapa yang memberi nasihat dengan perbuatannya, atau dengan dua-duanya, artinya dia memberikan nasihat, memberikan ceramah, memberikan pengajian, tetapi juga perbuatannya selaras, sesuai dengan apa yang dia sampaikan kepada banyak orang, maka nafadat sihamuhu, maka itu akan berbekas. Artinya apa? Anak panahnya itu akan menembus sasaran, akan menembus sasarannya.
akan berbekas pada orang-orang yang mendengarkannya. Wa yakfihi zajiran amma huwa fihi min dhalalatin qauluhu ta'ala. Maksudnya cukuplah ini sebagai penghalang kita menjadi orang yang hanya pandai bicara tetapi kemudian perbuatan tidak sesuai dengan perkataan kita. Ini firman Allah Subhanahu wa taala ini yang kita jadikan sebagai pegangan supaya kita tidak terus-menerus bersikap seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan apa yang tidak kalian perbuat. Ya, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Murka besar di sisi Allah Subhanahu wa taala kalian banyak berbicara, mengajarkan orang, berdakwah kepada orang, tetapi perbuatanmu sendiri adalah tidak sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Itu akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain orang tidak lagi ketagihan, tidak mau lagi mendengarkan kita. Nah, ini dua kandungan yang pertama, yaitu kaitannya dengan sifat-sifat mau'izah al-mu'assirah. Yang kedua adalah sifat da'i yang sukses. Kandungan hadis yang ketiga adalah fadlu sahabah wa salahu qulubihim. Keutamaan para sahabat dan kebaikan hati mereka. Innal khawfa alladhi i'tara qulubas sahabati wad-dumu' allati salat min uyunihim 'inda sima'i mau'izatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yadullu ala fadlin wa salahin. Sesungguhnya rasa takut yang menghinggapi hati para sahabat dan air mata yang mengalir dari mata mereka itu ketika mendengarkan nasihat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya itu adalah menunjukkan keutamaan dan kebaikan para sahabat itu. Ya, karena itu betul-betul menunjukkan bahwa mereka itu selalu perhatian dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Ya, sehingga ditunjukkan dengan sifat menangis. Wa uluwi wazdiyadin fi maraqil falah wa maratibil iman. Dan itu juga bukti ketinggian dan banyaknya wazdiyadin fi maraqil falah, banyaknya jalan-jalan keberuntungan dan tingginya derajat keimanan para sahabat. Ini maksudnya adalah bahwa begitu sensitifnya para sahabat terhadap apa yang Rasulullah sampaikan sehingga membuat mereka langsung merespon, bereaksi dengan reaksi yang positif. Ini menunjukkan keutamaan mereka, kebaikan mereka dan ketinggian derajat keimanan mereka sehingga mereka mudah terpengaruh dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Hatta asbahu bihaqqin nujumu hidayatin wa rasyadin. Sehingga itu yang membuat mereka menjadi benar-benar menjadi bintang-bintang hidayah dan bintang-bintang pemberi petunjuk kepada umat. Jadi pantas mereka mendapatkan gelar seperti itu, bintang hidayah, bintang rasyad gitu, karena sedemikian perhatian mereka, dekatnya emosi mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah para sahabat yang patut menjadi ikutan kita. Wastahaqqul madih min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa muallimihim sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka para sahabat itu berhak mendapatkan pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga beliau adalah guru mereka. Wa min khaliqihim, berhak juga mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqqi. Subhanallah. Ini lihat sikap para sahabat. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian menyaksikan air mata mereka mengalir, membanjiri mata mereka, mimma 'arafu minal haqq, karena kebenaran yang mereka ketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini begitu dekatnya emosionalnya para sahabat
ya ketika berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga setiap perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan respon yang baik dan positif dari para sahabat. Innamal mu'minun, dan ini merupakan sifat yang seharusnya melekat pada diri setiap orang-orang yang beriman. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala, hati mereka itu menjadi gemetar karena takut. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu menambah keimanan mereka. Nah, ini sifat orang beriman, dan itu sudah dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan di atas. Nah, dan sejatinya ini juga menjadi sifat orang-orang beriman secara keseluruhan dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kandungan yang ketiga, itu menunjukkan, hadis ini menunjukkan fadilah, keutamaan dan kebaikan hati para sahabat. Yang keempat, al-wasiyatu bittaqwa. Kandungan hadis yang keempat adalah kewajiban berwasiat dengan takwa. Apa itu takwa? At-taqwa hiya imtithalul awamir wajtinabun nawahi min takalifis syar'i. Wal wasiyatu biha i'tina'un kabir minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kandungan yang keempat adalah takwa. Ya. Takwa ini yang umum kita pahami adalah seperti ini, yaitu menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ini adalah termasuk taklif syar'. Ya, ini adalah termasuk beban syariat. Dan ini adalah kewajiban kita untuk menyampaikan pesan takwa. Takwa di dalam sebuah kitab saya temukan dijelaskan oleh para ulama as-saleh, takwa itu adalah an yuta Allah, agar Allah itu ditaati, fala yukfar, fala yu'sa, tidak didurhakai. Kemudian an yuzkar fala yunsa. Ya, bahwa Allah itu selalu diingat, tidak dilupakan. An yushkar, itu yang ketiga. An yushkar fala yukfar, agar senantiasa berterima kasih, bersyukur kepada Allah dan tidak kufur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ini yang disebut takwa. Jadi selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, selalu taat kepada Allah sebelum kita mentaati yang lain. Jadi ketaatan kita yang paling utama dan pertama hendaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah sebagai pencipta kita ini harus selalu kita ingat. Ya, kita ingat siapa Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah dikaruniakan kepada kita, fasilitas apa yang sudah diberikan kepada kita, nikmat apa yang sudah diberikan kepada kita. Bila semuanya itu kita ingat, maka kita akan senantiasa bersyukur. Iya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah takwa. Li'anna fit tamassuk biha sa'adatud dunya wal akhirah. Karena berpegang teguh dengan takwa ini merupakan di dalamnya ada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, karena dengan takwa ini maka kita akan bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa ini kita akan merasa ringan menjalankan ajaran-ajaran agama. Dengan takwa ini kita akan merasa bahagia walaupun di dunia terkadang hidup kita mungkin tidak bahagia, tetapi kita bahagia dengan kita bisa melaksanakan syariat Allah, melaksanakan ajaran agama dengan senang hati dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahya wasiyatullah ta'ala lil awalin wal akhirin. Takwa itu merupakan wasiat Allah juga kepada manusia yang dari yang pertama ada sampai dengan manusia-manusia yang akhir. Qala Allah ta'ala, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Ya, sesungguhnya kami telah perintahkan, kami wasiatkan kepada orang-orang yang sudah diberikan kitab
sebelum kalian, umat-umat terdahulu. Ya wa iyyakum anittaqullah, dan ingatlah kalian wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi takwa itu merupakan wasiat yang wajib menjadi perhatian kita sebagai orang beriman. Ya, lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini secara khusus, subhanallah, puasa Ramadan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, disyariatkan puasa ini agar kita orang beriman ini bisa menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Karena memang amaliyah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini semuanya adalah merupakan sifat-sifat takwa yang ketika semuanya itu tersedia dan terpenuhi, maka bisa mengantarkan orang menjadi insan muttaqin, menjadi manusia yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita dilatih bersabar, ya, kita dilatih untuk tidak mengkonsumsi apa yang tadinya halal, ya, kita dilatih untuk menahan mulut, ya, menahan indera, panca indera kita supaya tidak menggunakannya untuk hal-hal yang diharamkan. Kita dituntut untuk peduli dengan sesama. Kita dituntut untuk menjaga emosi kita. Kita selalu bersabar, menahan diri, tidak bertikai, bermusuhan, bertengkar dengan orang lain. Semuanya ciri-ciri dan sifat-sifat orang takwa itu ada di bulan suci Ramadan, dan kita dilatih. Makanya bersyukurlah kita oleh Allah disyariatkan untuk berpuasa. Jadi dengan demikian, ya, dengan demikian kita punya kesempatan, semuanya punya kesempatan yang sama untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa, di mana takwa ini merupakan predikat atau kedudukan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Nah, fasilitasnya, sarananya untuk menjadi orang takwa ini Allah sudah siapkan buat kita 1 bulan dalam setiap tahunnya. Maka mudah-mudahan kita sudah termasuk orang-orang yang berupaya untuk melaksanakan puasa dengan sebaik mungkin. Kemudian dengan demikian maka tentu akan mudah buat kita untuk meraih gelar takwa itu, amin ya rabbal alamin. Kemudian wasiat berikutnya adalah al-wasiyatu bisam'i wa ta'ah. Berwasiat dengan mendengarkan dan mentaati. Was'am wa ta'atu liwulatil umur minal muslimin fil ma'ruf wajibun aujabahu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa berwasiat untuk mendengarkan dan mematuhi ini diwajibkan? Ya, di sini dikatakan ini adalah merupakan kewajiban. Ya, kewajiban agar kehidupan ini kehidupan ini menjadi baik. Dalam kehidupan ini menjadi baik apabila ada pemimpin dan yang dipimpin. Ya, kewajiban yang dipimpin adalah untuk mentaati, mendengarkan dan mematuhi pimpinan. Kemudian pemimpin itu sendiri kewajibannya apa? Ya, untuk melayani masyarakatnya, ya, memberikan yang terbaik buat masyarakatnya agar mereka ya mendengarkan dan mematuhinya secara baik sesuai dengan tuntunan agama sebagaimana Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam firman-Nya ini. Atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan juga para pemimpin kalian. Ya, ini adalah merupakan kewajiban. Mendengarkan dan mematuhi pimpinan itu adalah merupakan kewajiban kita selama mereka memerintahkan kita membuat kebijakan yang baik, yang positif buat kita dan tidak membahayakan kita, maka di situ wajib buat kita untuk mendengarkan para pemimpin dan untuk mematuhinya. Walidzalika afradan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wasiyah bidzalika ma'a annahu dakhilun fi taqwallahi azza wa jalla.
Jadi itu sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memisahkan wasiat bertakwa dengan wasiat mendengarkan dan patuh ini. Jadi dipisahkan. Padahal sebenarnya ya patuh dan taat itu adalah bagian daripada takwa itu sendiri. Bagian dari takwa, tetapi oleh Rasul kemudian dipisahkan. Ya, dipisahkan dia tersendiri. Nah, ini supaya apa? Supaya lebih diperhatikan. Ya, supaya kelihatan jelas begitu bahwa itu adalah merupakan salah satu kewajiban kita sebagai kaum muslimin. Fa'aqul khas 'alal am li mazidit ta'kid wal i'tina' bi sya'nihi. Ya, jadi maksud makna mengatapkan, menghubungkan yang khusus kepada yang umum itu ada maknanya. Apa maknanya? Untuk menambah ketegasan, ya, dan juga untuk menambah perhatian dengan masalah ini. Jadi ketika dia dipisah, maka perhatian orang terhadap kewajiban mendengarkan dan patuh ini itu jadi lebih besar. Tapi kalau hanya dibiarkan, tidak disebutkan, hanya disebut wasiat takwa, ya, di mana include di situ adalah asam wa ta'ah, maka perhatian orang kurang, ya. Jadi orang hanya memperhatikan takwanya secara umum. Wa fi tamassukil muslimin bihadhil wasiyah an-nabawiyah sa'adatud dunya wa tanzimu masalihim fi hayatihim wa ma'ashihim wa quwwati tawahhudihim wa izharu ibadatihim wa ta'atu rabbihim. Di dalam wasiat kenabian berupa atau dalam berpegang teguhnya kaum muslimin terhadap wasiat ini, wasiat apa? Mendengarkan dan mematuhi ini, ada kebahagiaan. Artinya apa? Ada faedahnya, yaitu bisa mendatangkan kebahagiaan buat kaum muslimin di dunia, dan juga ada di sini tanzim, pengaturan kemaslahatan kebaikan di dalam hidup mereka. Itu tadi. Jadi ada tugas masing-masing. Pemimpin ada tugasnya kepada kewajibannya kepada rakyat. Rakyat juga di samping dia punya hak, dia punya kewajiban kepada pemimpin. Nah, di dalam pemenuhan hak dan kewajiban ini nanti akan melahirkan apa? Akan melahirkan kemaslahatan, kebaikan di dalam kehidupan mereka. Baik ya secara duniawi dan secara ukhrawi. Wa quwwatu tawahhudihim, dan ini juga akan memperkokoh persatuan mereka antara pemimpin dan apa? Kaum muslimin dengan pemimpinnya. Wa izharu ibadatihim, dan akan semakin memperjelas ya ibadah mereka. Wa ta'atu rabbihim, artinya ketika antara masyarakat yang dipimpin dengan pemimpin dengan pemerintah ya yang ada, ketika mereka sudah menyatu, maka kita melaksanakan ibadah itu jadi aman, jadi nyaman, tidak ada gangguan, tidak ada hal-hal yang menjadi beban atau yang menjadi kendala dalam kita melaksanakan ibadah. Begitu juga di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau pemimpin itu tahu apa yang menjadi kewajiban rakyatnya terhadap agamanya, semuanya itu dipenuhi, maka itu adalah salah satu dari buah daripada itu tadi, ketaatan atau wasiat kepada mendengarkan dan ketaatan kepada pemimpin itu. Kama qala Ali bin Abi Thalib, sebagaimana ini disyaratkan oleh Ali bin Abi Thalib, innan nasa la yuslihuhum illa imamu birrin aw fajirin. Ini ibarat ini sedikit kadang membingungkan. Ya, sesungguhnya manusia itu tidak akan memperbaiki mereka kecuali pemimpin yang berbuat baik atau pemimpin yang fajir, yang buruk. Mari kita selami apa maksud daripada ungkapan ini. In kana fajiran abadal mu'minu fihi rabbahu. Ya, jika pemimpinnya itu fajir, maka orang beriman itu dia akan menyembah Tuhannya. Ya, artinya dia akan semakin nyatakan, tunjukkan
pengabdiannya kepada Tuhannya ketika ada pemimpin yang bisa menjadi penghalang dia ya untuk beribadah kepada Allah. Justru itu akan membuat dia semakin kuat keimanannya, sehingga ibadahnya pun makin baik. Makin baik dia pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia takut larut ikut arus yang dibawa oleh siapa? Oleh pemimpin yang fajir, yang rusak ini. Wa humilal fajiru fiha ila ajlihi. Iya. Jadi keberadaan pemimpin yang tidak baik ini justru akan mengalihkan atau semakin membuat kuat ya hubungan antara orang beriman dengan Tuhannya. Nah, ini dampak positif yang bisa juga lahir dari walaupun pemimpin itu pemimpin yang tidak baik, walaupun juga banyak juga nanti orang yang loyal kepadanya. Wa inna mimma adhafal muslimin wa azhaba rihuhum tapallutuhum minas amni wa ta'a li umaraihim. Kita harus waspada, hati-hati. Di antara yang membuat kita lemah kaum muslimin dan bisa menghilangkan wibawa kita kepada umat-umat yang lain, ya, kelompok-kelompok yang lain adalah karena abainya kita terhadap mendengarkan dan patuh kepada pemimpin. Ya, selama kebijakan perintah yang dibuat oleh pemimpin itu adalah baik, ya, patut kita apresiasi dan kita junjung tinggi dan kita patuhi. Nah, tapi kalau sudah baik pemimpin, sudah memimpin kita membuat kebijakan-kebijakan yang bermanfaat ya buat masyarakat, tetapi kemudian kita tidak mendengarkan, kita abai, kita tidak patuhi, justru ini akan memperlemah kaum muslimin sendiri. Wibawa kita jadi hilang. Jadi umat-umat lain akan merendahkan kita. Kita tidak punya nilai di mata umat-umat yang lain ketika kita mengabaikan pemimpin-pemimpin yang baik. Wa mailuhum ilal fawda wal mukhalafah, justru mereka akan cenderung kepada keamburadulan. Ya, dan mengambil tindakan yang berseberangan dengan pemimpin. Mimma ada ila wuqu'il fitan, dan itu menjadi sumber terjadinya fitnah, sumber terjadinya malapetaka. Ya, wa kasratul ikhtilaf wal firaq, menjadi sumber munculnya banyak perpecahan dan perselisihan. Ya, wa dhuhuriz zandaqah wal ma'asi wal ahwa, ia akan merajalelanya kekufuran, maksiat dan perbuatan yang hanya dikendalikan oleh hawa nafsu. Ini yang terjadi, maka penting buat kita untuk bijak ya di dalam melihat kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Ya, ketika memang kebijakan itu baik dan memberikan maslahat buat kebanyakan kita, buat kaum muslimin secara umum dan rakyat secara umum, maka hendaknya rakyat itu patuh kepada pemimpinnya supaya mereka jadi kuat dan menjadi lebih berdaya dan jaya ditakuti oleh pihak-pihak lain. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian dipimpin oleh seorang budak. Dalam riwayat Bukhari dari Anas ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, isma'u wa ati'u, dengarkan dan patuhilah oleh kalian. Wa in istu'mila 'alaikum 'abdun habasyiyun, jika diangkat kepada kalian sebagai pemimpin kalian seorang budak Habsyi yang hitam, wa ka'anna ra'suhu zabibatun, yang kepalanya, rambut kepalanya itu ibarat anggur kering. Ini pemimpin yang jelek, hitam gitu oleh Rasulullah, tetapi tetap kita diperintahkan untuk wajib mentaatinya. Iya.
Nah, terkait hadis ini, terutama ibarat wa in ta'ammara alaikum abdun ini, ada dua pemahaman para ulama. Ya. Yang pertama, an yakuna kalamu sallallahu alaihi wasallam ikhbaran bil ghaibi an ikhtilali ahwalil muslimin. Pertama, yang bisa dipahami, yang diambil kesimpulan oleh para ulama dari hadis ini adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagai pemberitahuan hal gaib tentang kerusakan keadaan kaum muslimin. Wattirabu tatbiqi ahkami syar'i, dan gonjang-ganjingnya pelaksanaan hukum syariat. Iya. Nah, ini bisa jadi dipahami oleh ulama akan terjadi pada suatu masa, ya, kaum muslimin ini keadaannya kacau. Iya, keadaannya kacau. Dalam kondisi ada pemimpin, walaupun pemimpin itu adalah budak yang hitam, rambutnya keriting gitu. Ya, tetapi tetap kita diperintah apa? Untuk mentaatinya. Itu nanti maksudnya itu lebih baik ketimbang kehidupan kita tanpa pemimpin, itu maksudnya. Ya. Jadi masih lebih baik walaupun kondisi kita gonjang-ganjing. Tapi kita ada pemimpin, maka wajib kita patuhi. Hatta tuda'ul wilayat bi ghairi ahliha, sehingga diberikan kepemimpinan itu kepada yang bukan ahlinya. Wal amru bit ta'ah hina idzin isarun li ahwanid dararain, dan diperintahkan untuk taat ketika itu, artinya kepada pemimpin yang buruk rupa tadi itu, yang dia adalah budak, ya budak itu tidak layak menjadi pemimpin sebenarnya gitu. Nah, tetapi dia sudah diangkat jadi pemimpin, tetap wajib kita taati. Kenapa itu terjadi? Isarun li ahwanid dararain. Itu karena mengutamakan, memilih bahaya yang lebih ringan. Apa dua bahaya itu? Yaitu bahaya kita hidup dalam tidak ada kepemimpinan dan hidup dalam ada pemimpinan. Lebih bahaya itu kita hidup di dalam keadaan tidak ada pemimpin. Nah, maka ketika ada pemimpin kita diwajibkan tetap patuh. Nah, itu yang dimaksud dengan ahwan ad-dararain. Idz sabru ala wilayatil abdi alladhi la tajuz wilayatu ahwan min itharatil fitan. Karena bersabar atas kepemimpinan seorang budak yang buruk, ya, yang sebenarnya tidak layak menjadi pemimpin itu lebih ringan, ya, dibandingkan nanti kita hidup dalam keadaan berbagai macam keadaan yang buruk, terjadi berbagai macam bencana dan kita tidak ada pemimpin di situ. Nah, ini maksudnya ya. Jadi kepatuhan, wajib patuh pada pemimpin, dua kondisi tidak ada, dalam kondisi tidak ada pemimpin dan ada pemimpin, tadi pemimpin itu orang yang buruk, budak gitu ya, tetapi tetap kita diwajibkan untuk patuh, karena itu masih lebih mending, lebih baik ketimbang kita tidak punya pemimpin. Itu perbandingan yang dimaksudkan. Nah, kemudian pemahaman yang kedua yang di kalangan para ulama terkait bagian hadis ini, an yakunal kalamu min babi darbil masal bi ghairil waqi' ala tariqi at-taqdir wal fard. Bisa jadi perkataan ini adalah bagian dari bab memberikan contoh bi ghairil waqi', contoh yang tidak ada dalam kenyataan tetapi hanya dalam dugaan-dugaan saja, dalam hayalan saja, dalam kira-kira saja gitu. Wa illa fal abdu la tasih wilayatuhu, ya maksudnya karena sebenarnya kalau seorang hamba itu tidak layak untuk memimpin. Nah, anggap ini adalah sebagai berandai-andai lah begitu ya. Wa nadhiruhu hadis, dan yang seperti ini ada disebutkan dalam hadis, man bana masjidan walau kamabhasi qatatin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun sebuah masjid walaupun sebesar sarang burung. Ya, coba
Ada nggak orang bangun masjid besarnya seperti sarang burung kecil begitu? Nggak ada. Tetapi itu gambarannya gitu, bahwa tetap itu apa? Berguna. Tetap oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan dibalas. Bahkan balasannya subhanallah, akan Allah bangunkan dia sebuah rumah nanti di surga. Fa inna mabhasa qatatin la yakunu masjidan. Ya, maka karena sesungguhnya yang sebesar sarang burung itu tidak ada masjid yang sebesar itu. Tetapi kenyataannya dibuat jadi perumpamaan gitu. Nah, begitu juga dengan tadi adanya pemimpin yang dari kalangan budak gitu, orang yang buruk rupa, ya, itu anggap itu sebagai perumpamaan. Kalaupun seandainya ada, ya maka tetap kita patuhi. Nah, jadi itu kandungan yang ke berapa tadi? Yang ke 5. Ya. Kandungan hadis yang ke-6 adalah luzumut tamassuk bis sunnah an-nabawiyah wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wa sunnah ya tariqa al-masluk. Kewajiban berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Ya, sunnah itu adalah cara hidup, ya, perilaku Nabi dan juga para sahabatnya. Semuanya itu kewajiban kita untuk berpegang teguh atau menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Fayashmalu zalika at-tamassuk bima kana alaihi nabi wa khulafa'uhu ar-rasyidun minal i'tiqad wal a'mal wal aqwal. Jadi i'tiqad, perbuatan para nabi, keyakinan mereka, perbuatan mereka, perkataan mereka, dan juga keyakinan para sahabat, amal para sahabat, dan juga perkataan mereka itu merupakan sunnah yang kita diwajibkan untuk mengikutinya. Ya, kenapa? Ya, hadis ini menunjukkan itu. Waqad qarana Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnatal khulafa'ir rasyidin bi sunnatihi. Karena Allah mengikut sertakan, ya, sunnahnya sendiri, berikut disertakan dia dengan sunnah para pemimpin-pemimpin kaum muslimin ini. Kenapa? Li'ilmihi anna tariqatahum allati yastakhrijunaha minal kitab was sunnah ma'munatun minal khata. Karena Rasul tahu, ya, bahwa sunnah mereka, jalan hidup mereka para sahabat ini, yang muncul dari mereka ini semuanya bersumber dari kitab dan sunnah Nabi. Kenapa? Ma'munah minal khata. Dia aman. Dia terjamin keamanannya daripada apa? Kesalahan dan keteledoran. Nah, makanya Rasulullah SAW menyertakannya berikutnya setelah menyebut sunnahnya, ya wajib mengikuti sunnah khulafa'ur rasyidin. Wa qad ajma'al muslimun ala itlaqi laqabil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin alal khulafa'il arba'ah. Dan sudah ijma', konsensus para kaum muslimin atas penamaan penggunaan laqab khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin kepada khalifah yang 4, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Ali radhiyallahu anhum semuanya. Nah, ini kandungan yang ke-6 adalah kewajiban kita untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan juga sunnah para khulafa'ur rasyidin. Bahkan di situ diembel-embeli dengan apa? Addu 'alaiha bin nawajis. Pegang teguh dia sekuat-kuatnya, jangan sampai dilepaskan. Ya, karena di situ ada jaminan keselamatan di dunia maupun akhirat, karena sunnah mereka itu, jalan hidup mereka itu sumbernya adalah Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, kandungan hadis ini adalah at-tahzir minal bid'ah. Hati-hati daripada bid'ah. Nah, sebagaimana kita harus berhati-hati juga di dalam menggunakan istilah bid'ah ini. Karena sekarang ini, ya, kadang-kadang ada
orang-orang yang ekstrim di dalam menggunakan istilah bid'ah, sehingga bid'ah itu begitu luas, ya, begitu luas. Sesuatu yang sejatinya yang seharusnya menjadi bagian daripada ajaran agama kadang-kadang juga disebut bid'ah. Nah, ini adalah sikap yang tidak boleh dipegang. Ya, jadi kita harus berhati-hati. Nanti akan jelas apa itu sebenarnya bid'ah ini, sebagaimana yang disebutkan oleh muallif di sini. Wa qad warada mislu hadza at-tahdzir fil hadisil khas. Jadi sudah ada disebutkan peringatan pada hadis tertentu, kalau nggak salah itu di hadis yang kelima dulu sudah dibahas oleh Ustaz Satriawan, ya. Ya, hadis yang kelima ada di situ terkait dengan ini. Jadi man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kita ini, yang sebenarnya dia adalah bukan bagian dari agama ini, fahuwa radun, maka dia harus ditolak. Wa arabna fi syari'an hadza aslun 'azimun fid din. Dan kita mengetahui dalam penjelasannya bahwa anna hadza aslun 'azimun fid din, bahwa ini merupakan dasar yang agung di dalam agama. Maksudnya kaitannya dengan masalah bid'ah ini, ya, peringatan terhadap bid'ah ini. Faqulu man adasa syai'an wa nasabahu ila ad-din wa lam yakun lahu aslun min ad-din yarji ilaihi fa huwa muhdatsun mazmumum wa bid'atun dhalah wa ad-dinu bari'un minhu. Maka setiap sesuatu yang sesuatu yang baru, sesuatu yang baru yang dinisbahkan kepada agama, padahal sebenarnya tidak ada dasarnya di dalam agama, yang dijadikan sebagai rujukannya, bahwa muhdasun, maka dianggap sebagai muhdas, sesuatu yang mengada-ada dan tercela, dan dialah yang disebut dengan bid'ah yang sesat. Adapun nanti, ya, walil bid'ah, adapun sesuatu yang baru tetapi ada cantolannya, ya, di dalam agama, maka itu tidak dianggap dengan mazmum atau tidak dianggap sebagai bid'ah dhalah. Walil bid'atu, sedikit lagi. Walil bid'atu maknayan syar'iyyun wa lughawiyyun. Nah, ini bagian pentingnya ini nanti terkait dengan bid'ah ini. Bid'ah itu ada dua makna, yaitu makna secara syar'i dan juga secara bahasa. Wal bid'atu fi syar'i, maknanya secara terminologi agama, ma uhdisa ala khilafi amri syari' wa dalilihil khas wal am. Nah, ini jelas. Perhatikan baik-baik ini bid'ah secara syara' ini, sesuatu yang dianggap sesuatu yang baru yang bertentangan dengan perintah agama. Wa dalilihi al khas wal am, dan bertentangan dengan dalil syara', dalil pembuat syariat secara khusus maupun secara umum. Singkatnya adalah sesuatu yang baru yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran pembuat syariat. Dengan kata lain, yang bertentangan dengan ajaran agama. Iya, juga bertentangan dengan dalil khusus maupun dalil umum. Tapi kalau ada cantolannya, dia masih beririsan, masih ada keterkaitannya, maka tidak dikatakan, maka dia dianggap punya apa? Lahu aslun bisyar'i atau bidin, ada dasarnya. Maka yang seperti itu tidak dianggap dhalalah. Iya, nanti disebut dia apa? Mahmud itu, ya. Mahmud itu. Nah, wa fihi raddu tahzir fi qaulin nabi al-jami' kullu bid'atun dhalalatun. Wa fihi warada at-tahzir. Dan pada hadis ini ada disebutkan peringatan, ya, pada sabda Nabi yang sempurna ini terkait dengan masalah bid'ah dhalalah ini. Ammal bid'atu fil lughati. Jadi clear, ya. Jadi bid'ah yang terlarang itu adalah sesuatu yang tidak sama sekali ada dasarnya di dalam agama. Kalau ada dasarnya,
ya ada sangkut pautnya dengan dalil agama secara secara khusus maupun umum, maka tidak dikatakan dia sebagai bid'ah dhallah. Tetapi oleh bahasa ulama dianggap nanti itu sebagai bid'ah mahmudah. Amal bid'atu fil lughah fahiya ma kana mukhtara'an ala ghairi misalin sabiq. Pengertian bid'ah secara bahasa sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya terdahulu dalam agama. Wa bihadzal ma'na nufassiru ma warada, dan dengan makna ini kita menafsirkan apa yang datang istilah dari kalangan para ulama min istihsani ba'dil bid'ah ala lisani adadin minas sahabati radhiyallahu anhu. Dan dari pengertian ini, dari makna ini kita bisa menafsirkan istilah istihsan yang digunakan oleh para sahabat menyebut beberapa bid'ah. Ya. Apa itu? Famin dzalika qaulu Umar bin Al-Khattab, qalu Umar radhiyallahu anhu lamma jama'an nas fi qiyam Ramadan ala imamin wahidin fil masjid wa kharaja wara'ahum yusalluna kadzalika faqala ni'matul bid'ah hadhihi wa ruwiya an Ubay bin Ka'ab annahu qala. Ya, jadi contoh bid'ah secara bahasa yang dianggap baik oleh para sahabat itu adalah bid'ah yang dicetuskan, yang dirintis oleh Umar ibn Khattab terkait dengan sholat tarawih. Ya, kebetulan malam ini kita sudah tidak lagi tarawih. Ya, tarawih itu pada awalnya dilakukan oleh Rasulullah SAW di masjid hanya, kalau tidak salah dalam riwayat itu hanya 3 kali. Berikutnya beliau sholat di rumah. Tetapi dalam perkembangannya Umar ibn Khattab melihat, ya, sholat itu dilaksanakan di masjid itu tanpa kehadiran Nabi, tanpa dilaksanakan secara berjamaah, atau ada yang berjamaah tapi jamaahnya terpisah-pisah dalam satu tempat. Maka kemudian ini menurut Umar dianggap sebagai fenomena yang mengkhawatirkan. Iya, maka kemudian beliau berinisiatif untuk menyatukan sholat tarawih itu. Kemudian dilakukan dia secara berjamaah ketimbang dilaksanakan sendiri-sendiri di tempat itu, di masjid. Mending apa? Menurut beliau kemudian disatukan dengan secara berjamaah. Nah, kemudian oleh para sahabat dianggap ini adalah bid'ah yang salah satu bid'ah yang dianggap baik. Ya, yaitu bid'ahnya apa? Melaksanakan salat tarawih secara berjamaah di masjid. Kemudian ada lagi contoh lain. Riwayat dari Ubay bin Ka'ab annahu qala. Ini masih sikap Ubay bin Ka'ab terkait dengan bid'ahnya siapa? Umar ini ya. Inna hadza lam yakun. Maksudnya ketika Umar melakukan ini, dia mendapatkan protes gitu ya. Protes dari siapa? Dari Ubay bin Ka'ab. Inna hadza lam yakun. Faqala Umar qad alimtu walakinnahu hasan. Ringan saja dijawab oleh Umar, saya tahu. Ya, ini apa? Tidak ada dicontohkan gitu oleh Nabi. Kemudian apa? Faqala Umar dijawab dengan tengah, saya tahu itu. Tetapi ini baik. Iya, ini baik. Karena kalau dibiarkan begini nanti sedikit orang yang datang sholat tarawih. Ya, sedikit orang yang sholat tarawih. Nah, tapi kalau kita satukan maka itu akan membuat orang bersemangat karena dia rame-rame. Wa muraduhu anna hadzal fi'l lam yakun ala hadzal wajhi qabla hadzal waqt. Ya, maksud beliau adalah tidak enak melihatnya ini sholat begini rame tetapi kok begini gitu. Ya. Oleh sebab itu kemudian beliau berinisiatif untuk melaksanakannya secara berjamaah karena cara seperti yang tadi sendiri-sendiri di satu masjid itu tidak enak dilihatnya. Walakin lahu aslun fi syariah. Maksudnya adalah pelaksanaan salat
secara jamaah itu yang tidak ada sebelumnya. Walakin lahu aslun fi syariah yurja ilaihi, tapi sebenarnya ini ada sandarannya di dalam syariat Islam. Wa min dzalika, dan di antara istihsan, ya, bid'ah yang dianggap baik itu adalah jam'ul mushaf di zaman Abi Bakar, mengumpulkan mushaf di zaman Abi Bakar. Ya, kita tahu ya, wa kita liman izaka wa jam'in nas ala mushafin wahid, dan di wa irsali nasi nuskhin minhu ila adadin minal amsar fi zamani Utsman wa ghairaha minal bid'ah allati istahsanaha sahabatu wa wajadu laha usulan fi sunnah. Nah, ini adalah contoh-contoh bid'ah yang dianggap baik, tetapi menurut mu'allif ini dianggap dia secara bahasa. Tapi sebenarnya kalau menurut saya ya ini masuk sudah bid'ah hasanah itu. Karena ini kaitannya kan dengan ibadah. Iya, kaitannya dengan ibadah juga. Jadi tidak hanya kaitannya dengan bahasa. Kemudian contoh yang berikutnya yang dianggap baik, bid'ah yang dianggap baik adalah mengumpulkan ayat-ayat tulisan ayat Al-Qur'an yang dulu ditulis di kulit-kulit, di pohon-pohon, ya di di daun-daunan gitu ya. Nah, itu dulu begitu. Nah, kenapa? Karena Umar pada saat itu khawatir banyak para hufaz, para penghafal Quran yang gugur di medan perang. Ya, khawatir nanti tidak banyak, kalau sudah banyak berguguran para hufaz ini, banyak orang yang tidak akan bisa membaca Al-Quran. Karena apa? Karena para penghafal yang akan dijadikan sebagai rujukan itu sudah langka nanti. Jadi banyak kaum muslimin nanti yang tertinggal. Sekarang saja, ya, dalam bayangkan kondisi sekarang aja, Quran begitu indah dibuat, dicetak gitu ya, tapi menurut survei banyak sekali kaum muslimin yang tidak bisa membaca Al-Quran. Banyak sekali. Banyaknya itu lebih dari setengah. Ya, mungkin kalau di kampung-kampung kita bisa bilang mungkin sedikit kurang dari setengah. Tapi di kota-kota besar itu lebih banyak orang yang tidak bisa membaca Al-Quran. Dalam kondisi sekarang Quran sudah dicetak dengan begitu baiknya. Bayangkan kalau misalnya bid'ah ini tidak dibolehkan. Iya. Dan bisa jadi sudah tidak ada itu tulisan-tulisan ayat Quran yang di kulit-kulit dan di tulang belulang itu. Nggak ada. Nah, ini salah satu contoh bid'ah yang baik. Begitu juga yang tadi disebutkan, kemudian menulisnya ke dalam menjadi dalam bentuk mushaf seperti yang sekarang ini, kemudian pengiriman mushaf-mushaf itu ke berbagai negeri, itu adalah dianggap sebagai contoh-contoh bid'ah yang baik. Nah, artinya, ya, kalau hal yang seperti ini, ya tentu nanti banyak lagi yang lain ya. Ada orang yang berlebihan, misalnya pesawat katanya ya. Pesawat itu dianggap bid'ah, itu dijadikan untuk mengkanter orang yang, ya itu nggak benar juga ini kalau menggunakan. Kalau begitu kamu nggak boleh naik pesawat misalnya, kan itu bid'ah. Itu bid'ah bahasa itu ya. Ya, bid'ah secara bahasa itu yang pembuatan pesawat, handphone, TV dan lain sebagainya, itu secara bahasa yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Tidak ada kaitannya dengan ibadah. Jadi kita tidak ada wewenang kita untuk mengharamkan orang untuk naik pesawat, menggunakan, menonton TV, menggunakan HP dan lain sebagainya. Wa qad ruya an Syafi'i. Nah, ini penting ini. Ya, diriwayatkan dari Imam Syafi'i annahu qala al bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua, bid'ah mahmudah wa bid'ah mazmumah. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Nah, apa itu bid'ah mahmudah? Bid'ah mahmudah adalah ma wafaqas sunnah. Ya, apa yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi di dalam takrifnya secara syara' itu, yaitu selama tidak bertentangan dengan ajaran agama, ada cantolannya secara kaidah umum syariat, ya maka dia adalah dianggap bid'ah mahmudah. Boleh. Wa ma khalafa sunnah fa huwa mazmum. Sederhana. Apa saja yang bertentangan dengan sunnah, maka itu sebenarnya yang bid'ah yang dilarang. Wa tajja bi qauli Umar.
Nah, Imam Syafi'i berhujjah, berdalil dengan apa yang dikatakan oleh Umar ini. Ni'matul bid'ah hiya. Sebaik-baik bid'ah adalah tarawih itu. Nah, itu contoh bid'ah yang mahmudah. Nah, jadi sudah jelas ininya perbedaan tadi antara bid'ah yang dilarang yaitu mazmumah dan bid'ah yang boleh, yang terpuji. Itu contohnya sudah jelas tadi juga. Nah, kemudian kandungan yang terakhir adalah wa yurshidul hadis ila sunnatil wasiyah indal wada bima fihil maslah wa sa'adatid dunya wal akhirah. Berikutnya adalah hadis ini menganjurkan, menunjukkan untuk berwasiat ketika kita berpisah, berwasiat dengan hal-hal yang baik, berwasiat dengan apa yang mendatangkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang terakhir, hadis ini mengandung larangan daripada mengada-adakan dalam agama. Apa artinya? Mengadakan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama untuk dianggap dia sebagai ibadah. Itu yang dimaksud ya. Jadi jangan kita mengadakan sesuatu bahwa itu adalah merupakan ajaran agama padahal tidak ada dasarnya di dalam agama. Nah, itu yang dilarang. Tapi walaupun dia baru tetapi masih ada dasarnya dalam agama, maka masih diperbolehkan. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kajian yang bisa disampaikan pada hari ini yang terkait dengan hadis yang ke-28. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu buat kita, dan mudah-mudahan Allah meridhoinya sehingga menjadi ilmu yang manfaat dan berkah buat kita, dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk melaksanakannya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terakhir kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di hari terakhir ini menjelang berbuka ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, amal soleh kita selama di bulan suci Ramadan ini. Terutama mudah-mudahan Allah menerima semua amal-amal soleh yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar yang Allah yang maha mengetahuinya, sehingga kita berhak untuk memperoleh pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan itu, sama dengan 83 tahun lebih. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita, kemudian kita berjodoh dengan malam Lailatul Qadar sehingga kita memperoleh berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.